Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah isjadi billahi hadihi. Alhamdulillahirabbil Islam wa iman wa kafa bima minima alhamdulillah. Alhamdulillah bin sifati musallin. Sob, ini ada saya bacakan ya dari Mecha Fazila ya. Mungkin lagi bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maisa Fazil dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Kebetulan saya habis lihat video YouTube Bapak tentang bagaimana cara atasi kredit macet di bank dengan institusi yang baik dan benar. Kebetulan orang tua saya memiliki masalah kredit macet dikarenakan orang tua saya terkena dampak pengurangan PHK karyawan PHK di salah satu perusahaan swasta di Kota Dumai. Sehingga ayah saya sudah menunggak 1 tahun utang di bank dengan bunga terus bertambah. Ayah saya juga belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sampai saat ini. Tapi pihak bank sudah mengirimkan surat SP2, Pak. Jadi bank tuh mau ada PHK kayak nggak ada urusan, yang penting bayar gitu. Itulah jahatnya riba gitu. Dan bunganya jalan terus, dendanya gede-gedean gitu. Setahun nunggak, 2 tahun nunggak, udah 3 tahun nunggak kayak saya bunganya naik 1,8 gitu. Utang 1,2 jadi 1,8. Itu gertakan denda dan yang lainnya numpuk, Sob. Mohon bantuan dan bimbingan Pak untuk langkah apa yang harus saya lakukan untuk membantu ayah saya agar tidak dilelang, karena surat peringatan dari bank sudah 2 kali sampai ke rumah kami, dan bank menyuruh ayah saya melunasi hutang hingga batasnya akhir tahun 2022 ini, Pak. Wajar dia neken, kenapa? Bank pun sekarang ke depan banyak sekali aset warga yang akan dilelang sama bank. Kenapa? Karena daripada dia mati kan lebih Anda yang hilang rumah ini. Mohon maaf Pak, sebelumnya terima kasih atas video yang telah Bapak share. Orang tua saya punya hutang di bank BUMN sudah 30 juta dengan jangka waktu 120 bulan, bunganya 12,75%. Ayah saya sudah membayar selama 39 bulan. Kemudian setahun ini ayah saya macet membayar karena kena PHK dari perusahaan. Jaminan hutangnya yaitu rumah plus SK kerja. Karena ayah saya sudah di PHK, jadinya SK kerja tidak berguna lagi. Jadi rumah kami yang sekarang menjadi anggunan, Pak. Kami sudah mendapatkan surat panggilan bank 2 kali. Yang pertama kali saya langsung mendatangi bank dan menjelaskan kenapa belum bisa membayar dan minta keringanan sampai ayah saya dapat pekerjaan, tapi pihak bank tetap menjalankan bunganya dan denda, sehingga utang ayah saya semakin besar, ditotalkan dengan bunga 308 juta. Surat panggilan Surat panggilan kedua ini pun datang, ayah saya mendatangi lagi pihak bank di bulan November kemarin, dan ayah saya minta keringanan angsuran menjadi 500.000 per bulan, karena saya sekarang sudah hanya bekerja sebagai tukang yang gaji 100.000 per hari dan memiliki tanggungan 5 anak dan 1 istri. Bank nggak mau tahu mau 5 anak 1 istri, mau 10 anak 1 istri, nggak ada masalah gitu. Bagi nggak mau tahu dia. Yang penting apa itu? Makanya jika Anda masih kerja di bank, kalau bisa lepas lagi. Gitu. Kenapa? Kejam gitu. Masa anak istri Anda dikasih makan uang haram, luar biasa tuh. Terus adik saya masih sekolah, Pak, 1 yang kuliah, 3 sekolah. Saya bilang bank tidak mau dan bilang kalau tidak lunasi sampai 2023 sebanyak 308 juta maka akan dibawa ke pengadilan. Ya kan? Kejamnya. Mohon bantuannya Pak, langkah apa yang harus saya lakukan untuk membantu ayah saya dan supaya rumah kami tidak dilelang. Mohon solusi bagaimana cara agar ayah saya juga bisa bernego dengan pihak bank, minta pengurangan angsuran dari 4.923 hampir 5 juta lah. Kemudian menjadi 2 juta per bulan dan akan saya bayarkan mulai Januari 2023, karena saya insya Allah sudah dapat kontrak kerja dengan salah satu PT di bulan ini. Baik, mohon bantuannya Pak. Itu kira tiap bulannya adalah 4.923.000, hampir 5 juta. Dicicil angka 40 kali, 5 kali 4 berarti 2 juta. Jadi ini apa? Jadi yang harus Anda lakukan gini loh. Pertama, kan ini ayah Anda masalahnya gitu. WA ke saya kesini, di situ ada di kronologi di posko kredit macet, Anda minta gabungkan bukan hanya Anda tapi ayah Anda dan ibu Anda di situ gabungkan. Kenapa? Karena hutang itu Sob tidak bisa diselesaikan sendiri dulu. Dan saya sekarang ini kalau Anda punya rezeki ya bisa konsultasi langsung dengan saya itu pada hari Sabtu dan Minggu dulu. Jadi Jumat Anda datang ke Bali, saya siapin hotel dan yang lainnya dulu. Bayarnya hanya 500.000 kalau sendiri, kalau berdua berpasangan 750.000. Sudah termasuk hotel 2 malam. Jadi Anda datang Jumat, Sabtu kita kopdar, kita share, diskusi Pak, solusi segala macam-macam. Minggu Anda bisa cabut. Kalau belum selesai Minggu kita teruskan gitu. Jadi bawa seluruh berkas Anda, kronologi ke hutangnya, payment history kalau bisa, kalau ada apapun kronologi ini, surat-surat dari bank segala macam lengkap gitu. Sehingga kamu bisa kasih solusi ke Anda gitu. Nah, di situ pun Anda
Anda boleh join pendampingan atau tidak, karena menghadapi bank sob. Kebanyakan orang ngerasa gini, jarang sekali orang bakal menang dengan bank. Kenapa? Karena di BPR aja ketika Anda satu nasabah bermasalah, yang nangani bukan 1 orang, 5 orang atau 10 orang loh. Sampai biro hukumnya ada di situ. Apalagi bank BUMN. Pasti banyak yang terlibat di situ. Mungkin minimal 10 orangan di BUMN. Jadi Anda sendiri ngelawan mereka, 1 lawan 10 udah kalah duluan loh. Yang satu jadi, kalau di video sebelumnya saya tulisin backup, strategi backup dan good cop gitu. Ini dia lakukan yang satu ini. Jangan kan gitu loh. Ketua MTR aja yang di daerah, jebol juga sama bank, kalah juga sama bank gitu. Padahal dia tiap hari nangani kasus-kasus macet jadi curhatan banyak orang. Ternyata jebol juga gitu. Keluarga saya sendiri yang udah diskusi segala macam dekat dengan saya, jebol juga, padahal ilmunya nggak tanggung-tanggung, tetap jebol. Kenapa? Akhirnya diserahkan juga ke bank. Saya kan contoh, dia hutang anggaplah 2 miliar, 3 miliar gitu. Dia punya 1,5 miliar uang. Saya bilang, simpen lah di bank segala macam-macam, tapi jangan sama dia, sama yang lain dulu. Bilang ke bank, ini dia negoin aja terus. Paling nego kalau menurut saya paling 2 miliar. Ternyata enggak, coba. Bank ngerayu-ngerayu supaya dimasukin atas sama si orangnya gitu. Ketika itu pembayaran nanti diskon lagi 3 miliar nggak nambah lagi. Akhirnya apa? Kebingungan sekarang pas mau bayar. Tahun lalu dikasih, sekarang bingung deh. Jadi belum lunasinya. Jadi jangankan Anda, orang yang terdekat dengan saya, keluarga saya, siapapun yang dekat, teman-teman saya itu jebol semua gitu. Kenapa? Karena ngerasa pede sendiri bisa melakukan gitu. Nah, di sini saya bisa bantu gitu. Tapi Anda harus gabung dengan pendampingan gitu. Atau setidaknya Anda datang ke Bali, ikut kopdar Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi dapat sarapan pagi dan juga pas kopdar dapat makan siang gitu. Selama kita ngobrol bareng-bareng, kita diskusi gitu. Gimana caranya? Hubungi asisten saya, Anda ke WA kan ada balasannya. Langsung minta aja pinjam segala macam-macam, atau gabung kopdar itu. Ini apa tuh? WA kopdar gitu. Udah gitu nanti dibuatin WA untuk ini kopdar di sini gitu. Jadi Anda ketemu langsung dengan saya, dengan tim saya segala macam-macam, bagaimana. Dan Anda pun bukan hanya itu. Kemarin juga sama, datang ke tempat saya segala macam. Yang selesai bukan hanya masalah riba Anda dia selesai. Bisnisnya bisa naik. Kenapa? Kalau produknya bagus saya YouTubein, saya masukin langsung banyak order di komunitas kucing gitu. Jadi Anda bisa jual produknya, Anda bisa jalan juga gitu. Atau Anda kalau nggak mau yang berjalan bisa cari peluang gitu. Kita kan banyak sekali yang warga SKDA yang datang ke saya itu punya produk. Anda bisa jualin tas kucing, ya apa kayak segala macam produk warga. Dan harga langsung harga bagus reseller gitu. Bisa mudah, Anda jualin aset kita bantu segala macam-macam. Makanya datang ke tempat saya kalau mau datang itu Sabtu dan Jumat, Sabtu Minggu gitu. Sabtunya kita diskusi, saya siapin waktunya gitu. Ya sob ya. Dan itu pun sudah termasuk Anda infak Anda untuk bank wakaf gitu. Jadi saya sekarang ini saya berani untuk saya membantu Anda. Saya dibayar, bayaran saya itu dipakai untuk apa? Untuk besarkan SKDA dan RSC bank wakafnya. Saya niatkan untuk seperti itu. Jadi Anda kan ikut-ikutan jadi ikut infak dan wakaf juga gitu. Jadi intinya ini. Jadi saya minta bayaran sekarang. Bayarnya apa itu tadi? Dan saya pakai untuk itu. Kalau untuk saya pribadi enggak saya. Alhamdulillah saya udah cukup rezekinya, aset saya jalan, alhamdulillah. Allah banyak kebaikan. Hotel saya pun sekarang Pondok Sari rame. Saya punya hotel 2 sekarang. Bayangin pada saat pandemi, di saat orang susah segala macam-macam. Saya malah punya hotel yang satu kamar 18 kamar, yang satu 14 kamar gitu. 600 meter di Pondok Syariah gitu. Alhamdulillah sekarang ternyata pas saya rubah dari kos-kosan menjadi hotel, sekarang luar biasa. Setengah kos-kosan, setengah hotel, 7 saya pakai kos-kosan, 7 saya pakai hotel. Rame sekarang hotelnya lumayan, artinya luar biasa gitu. Ternyata di daerah Kerobohan dan itu syariah gitu. Saya tidak mau menerima orang yang tamu swasta gitu. Jadi jangan pikirkan gini loh. Ya, saya balik lagi fokus story ya. Mbak ini tadi. Nah, ketika kita lihat ini, Anda sudah dapat payment story belum? Di kita ajarkan payment story. Sampai nanti kalau ikut pendampingan, Anda buatin banner segala, kita semua yang nyiapkan gitu. Yang jualin kita semua, Anda duduk tenang aja, segala macam doa gitu. Dan ketika riba ini mau selesai, itu bukan hanya kami yang bantu, tapi Anda harus bantu, harus suami istri kalau bisa gitu. Kenapa? Jangan remehkan istri Anda yang berdoa gitu. Jadi kan dia puasa, doa segala macam, kita bila perlu mertua Anda, anak-anak Anda libatkan semua gitu. Itu yang kalau dia doa, bantu dengan doa, alhamdulillah selesai gitu. Dan saya pun sama gitu, saya nyelesain ribu karena saya pinter gitu. Karena saya pasrah mau, tawakal mana Allah gitu. Cari solusi. Mungkin istri saya banyak puasa, banyak sholat, malam segala macam. Alhamdulillah sekarang jempol sekarang. Satu tinggal sedikit lagi ini saya. Jadi saya ngerasakan sendiri banyak manfaat, dan itu pun saya tadinya minta cepat, dilama-lamain sama Allah. 4 tahun nggak apa-apa, bukan dilamain karena memang waktunya seperti itu kan lebih enak gitu. Udah lama waktunya, bayarnya cuma diskon 70%, enak nggak? Enak gitu. Nah, Anda bisa lakukan itu gitu. Jangan ini dulu gitu. Jadi, nah oke, tadi ini bank itu, jadi yang Anda libatkan itu bukan Anda sendiri, karena percuma gitu. Kalau Anda sendiri ngomong lagi orang tuanya,
gabungkan aja ke WA grup SKDA, nanti staff saya Mbak Nyimas akan gabungkan. Istri Anda juga ikut terlibat. Jadi sekarang ini saya wajibkan kalau ada yang mau gabung dengan SKDA, nyari solusi bukan hanya Anda tapi istri Anda harus dilibatkan juga gitu. Karena apa? Biar tahu semuanya masalahnya gitu. Karena kalau hanya sendiri nggak selesai selesainya. Kalau suami istri selalu bisa. Meskipun istri Anda sebagai pendengar aja gitu. Oke, libatkan suami istri yang sekarang saya wajibkan mau masuk grup, wajib istrinya ikut masuk gitu. Pasangannya itu ikut masuk gitu. Supaya dia belajar juga, bantu doa juga gitu. Karena selesai riba bukan hanya menyelesaikan dengan ini atau karena dia sendiri, karena Allah gitu. Karena istrinya, berkat istrinya, karena berkat doa anaknya dan yang lain kita libatkan semua. Terus yang kedua, family story Anda, kalau saya lihat tadi Anda udah bayar 2 juta, jadi datang ke bank segala macam-macam minta kalau saya buatin SP1 dulu, SP1 itu kita minta bahwa Anda mau menyelesaikan gini. Kebanyakan orang yang mau menyelesaikan masalah riba itu dia nggak yakin bahwa dia mau bisa menyelesaikan, bisa bayar hutang ribanya, kadang gitu. Anda harus yakin bahwa Anda bisa gitu. Dan kedua, Anda harus ikhlas kehilangan asetnya gitu. Nanti ya, ngomong aja, saya juga sama gitu. Saya bayangin loh, kayak enak aja ngomong rumah saya dijual segala macam, nggak masalah gitu. Kan Allah yang milih. Kantor saya pasangin, kantor saya meter dijual gitu. Saya jual. Terus kos-kosan saya yang tadi saya jadi hotel proses saya jual. Seluruh aset saya iklankan semua. Ya saya iklankan semua gitu. Ternyata yang laku apa? Villa yang laku, alhamdulillah. Itu pun luar biasa. Ketika ada kita niat untuk menyelesaikan, Allah akan bantu tuh. Kalau memang itu jadi haknya kita, miliknya kita, nggak bakal kemana-mana rumah itu atau aset Anda itu. Terus mobil saya jual lepas. Semua saya jual gitu. Sekarang saya jual, saya iklankan lagi, sekarang saya didesak istri saya masih iklankan lagi biar cepet lagi ribanya. Sawah saya yang di mana, yang di Tabanan 1 hektar lepas saya jual, nanti saya jual murah-murahan nggak masalah gitu. Toh Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu, yakin tuh. Dan jadi kenapa saya ngomong gini, jangan Anda, kalau Anda yang menyelesaikan nggak bisa ada anaknya gitu, anaknya terlibat bagus tapi orang tuanya masukin juga gitu, Mbak Maisha ya. Terus yang kedua, minta SP1 isinya payment history sama outstanding gitu. Isinya Anda lihat aja nanti di grup di basolution.com juga ada gitu. SP1 itu adalah surat permohonan payment history outstanding. Intinya gini, dengan hormat, dengan ini kami terima kasih atas kerjasama dengan bank ini kami berniat untuk menyelesaikan utang ini. Untuk itu kami minta sebagai data awal kita minta payment 1, payment history, kedua outstanding gitu. Demikian surat ini kami buat, semoga surat ini bisa kami terima. Kasih waktu seminggu gitu, jam berapa? Jam 16 gitu. Sekarang anggaplah sekarang hari Jumat gitu. Jumat depan atau 2 minggu atau 1 minggu terserah gitu. Jadi kita balik, kita yang ngejar gitu. Jadi Anda buatin payment history dulu. Terus solusi yang lainnya apa gitu? Bilang nanti gini, ke bank jangan ngomong bahwa ngerengek segala macam. Kenapa? Percuma Anda ngerengek bank gitu. Segala macam-macam. Minta lah ngerengek mau bank menyelesaikan gitu. Terus restrukturisasi itu kadang-kadang itu yang salah apa? Restrukturisasi ketika tanda tangan kan alami ya. Restrukturisasi ini 4 juta jadi anggaplah 2 juta gitu. Ternyata setelah saya tanda tangan bunga dendanya dimasukin semua, hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kena jebakan Batman gitu. Jadi lihatin ke bank segala macam-macam. Restrukturisasi apa gitu? Restrukturisasi adalah bahwa saya mau cicilan ini tapi bunga dendanya jadi masukin gitu. Kalau enggak, restrukturisasi apa? Lunasan. Loh, kok bisa kayak itu kan 38 juta dari mana loh? Anda kan sudah bayar 2 juta ya. Nego aja dengan mereka, macet kan bayar dengan mereka gitu. Seandainya Anda ada rezeki 500.000, kirim aja semampunya Anda. Bayangin ya, bapak Anda akan jolim ya ketika bayar 2 juta atau 5 juta ke bank, 4 juta ke bank, tapi tidak bisa membiayai hidup anak istrinya. Jolim nggak? Jolim. Semampunya gimana? Mampunya, yang penting ada di tiket baik gitu. Cap nanti nih nggak apa-apa, yang penting nanti kan kita harus siap ke pengadilan. Jadi ayah Anda kenapa saya suruh libatin, harus siap ke pengadilan mau orang tua Anda, ibu Anda gitu. Cap nggak mampu, kita dampingi nggak apa-apa gitu. Jadi pendamping itu pendampingan, grup pendampingan. Tapi kalau Anda pakai pengacara segala atau pakai jasa lain, kan pasti butuh biaya besar tuh. Minimal di pengadilan negeri aja 30 sampai 50 juta, sampai 100 kadang-kadang. Belum tinggi, belum emak. Kita harus cari nafas panjang. Butuh biaya memang, Tom. Karena di pengadilan sendiri pun itu biaya daftarnya itu 3 juta sampai 5 jutaan. Anda sendiri yang daftar gitu. Kita dampingi. Mampu bisa, Tom. Jadi ini seperti itu, harus siap pengadilan dan yang lainnya. Minta payment history dulu sama outstanding, udah kita nanti lapor lagi saya. Ya, tapi isinya seperti itu. Kalau kurang-kurangnya nanti Anda lihat dulu ini. Ya, kurang-kurangnya lihat YouTube saya yang lain-lainnya. Demikian dari saya, atau join WA group. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.